Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam Resort HKBP Duren Sawit, Pendeta Japati Napitupulu STH MPD, Pendeta Fungsional dan Majelis HKBP Duren Sawit menyampaikan salam selamat hari Minggu. Minggu ini adalah minggu ke-7 kita beribadah di rumah. Minggu ini bernama Minggu Jubilate, artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Karena itu marilah kita mulai ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 585 ayat 1 dan 3. Sombama Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah bagi seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya.
Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 435 ayat 3. Bersukacitalah hatiku. Berserah kepadanya, aku miliknya selamanya. Mari bersama nyanyikan kidung yang baru baginya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis pada Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 417 ayat 1. Bagimu ada keselamatan. Bagimu ada keselamatan, jadikan itu milikmu. Dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu menanggung derita, memikul semua dosamu. Dan jangan abaikan kasih-Nya, sambut Yesus penebusmu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan,
dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 3. Nama Yesus yang terindah. Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti direbukannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 485 ayat 1.
Dongani maau Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 574 ayat 1. Pujilah, pujilah Tuhanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Horas madihita sudi. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu ini, pada minggu yang pertama pada bulan Mei ini, pada minggu jubilate, kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah
dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu yang baru dan bulan yang baru, bulan Mei tahun 2020. Tidak terasa amanginang kita telah memasuki bulan yang kelima di tahun 2020 ini, meskipun kita sedang diperhadapkan kepada masa-masa yang sulit di masa pandemi corona ini. Tetapi semoga kita semua yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini namanya dalam Minggu Jubilate, bersukacita, dalam bahasa Batak dikatakan marolupolup. Terpujilah Tuhan yang menghantar kita boleh memasuki minggu ini dalam suasana Minggu Jubilate, Minggu marolupolup, merlasni roha, bersukacita. Meskipun mungkin ada pertanyaan yang mengganjal dalam diri kita hari ini. Bagaimanakah umat Kristen, bagaimanakah kita semua boleh marolupolup, merlasni roha, bersukacita di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh para pengkhotbah, bahwa sukacita orang Kristen itu tidak pernah diletakkan dalam pemahaman secara lahiriah, hanya menyangkut soal-soal jasmani saja. Tetapi sukacita orang Kristen sumbernya, asalnya adalah dari Tuhan sendiri. Tidak ada sukacita yang lebih bermakna kecuali yang daripada Tuhan. Sebab ketika kita bersukacita oleh karena hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang sifatnya lahiriah dan jasmani saja, kita mungkin berkata ketika kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan pikiran kita, kita boleh berkata puji Tuhan, haleluya, kita bersukacita. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, pada masa-masa di mana kita mungkin mengalami penyakit, Bapak Ibu, alangkah sulitnya kita berkata puji Tuhan. Tetapi hari ini kita akan belajar, dimotivasi, dikuatkan oleh firman Tuhan pada Minggu Jubilate ini. Sebenarnya bagaimanakah kita bersukacita dalam kehidupan kita, terlebih pada masa sekarang ini. Kita belajar dari sejarah Israel. 1 Tawari pasal 16 ini merupakan bahagian daripada puji-pujian Raja Daud. Bapak Ibu, apa yang menjadi inti sukacita Raja Daud dalam 1 Tawari pasal 16 ini? Yang sejarahnya kita boleh lihat dalam 2 Samuel pasal 6. Ketika tabut perjanjian Allah itu berhasil dibawa oleh Raja Daud dari rumah Obed-Edom dan dipindahkan ke kota Daud, ke Yerusalem, yang merupakan pusat peribadatan. Mungkin kita bertanya dalam hati kita, ini tabut perjanjian apa sih? Kok begitu hebat ini dikatakan, dibicarakan dalam perjanjian lama? Apa untungnya Raja Daud memindahkan tabut perjanjian itu ke kota Yerusalem? Dari segi sejarah amanginang kita boleh melihat bahwa tabut perjanjian yang berisikan kedua loh batu firman Allah yang diberikan kepada Musa, itulah mereka bawa. Yang mereka bawa dalam perjalanan dari keluaran dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan tabut perjanjian itu dalam pemahaman religius, dalam pemahaman rohani orang Israel adalah di mana tabut perjanjian itu ada, maka mereka memahami Tuhan Allah ada di situ. Maka tabut perjanjian adalah media, sarana perjumpaan umat dengan Tuhan. Begitu pentingnya tabut perjanjian ini, sehingga Raja Daud ketika dia membawa tabut perjanjian ini dipindahkan dari rumah Obed-Edom, di mana 3 bulan lamanya tabut perjanjian itu ada di rumah Obed-Edom,
Dan Alkitab berkata selama 3 bulan itu keluarga Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Dan tiba waktunya dalam sebuah cita-cita dalam kehidupan Raja Daud, maka tabut perjanjian ini dibawa ke Yerusalem, ke kota Daud. Ketika mereka membawa tabut perjanjian ini, mereka menyanyikan puji-pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Abang Inang boleh lihat dalam Alkitab itu bagaimana mereka mempersiapkan satu kumpulan pemusik dan penyanyi yang luar biasa. Timnya adalah Asap sebagai kepala, dan sebagai orang kedua adalah Zakaria, ada Yehiel, ada Semiramot, ada Yehiel, ada Matika, ada Eliab, ada Benaya, Obed-Edom. Semuanya mereka memainkan alat musik yang luar biasa. Dan mereka mengiringi tabut perjanjian itu sampai masuk ke kota Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa artinya tabut perjanjian ini ketika tiba di Yerusalem? Itu berarti dalam pemahaman Raja Daud, di mana tabut perjanjian itu diletakkan dalam bait suci yang kudus itu, mereka lebih merasakan ada perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan melalui tabut perjanjian itu. Sebuah cita-cita rohani yang luar biasa, dan itu tercapai pada masa Raja Daud. Dan itu alasannya mereka merulup-ulup, mereka melasni roha, bersorak-sorai, memainkan alat musik tradisional mereka, dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang menjadi isi daripada puji-pujian mereka kepada Tuhan? Pertama adalah firman Tuhan berkata kepada kita sebagai kesaksian, sebagai pengakuan Raja Daud pada ayat yang ke-31 bahwa Tuhan itu adalah Raja. Pengakuan ini begitu pentingnya dalam kehidupan orang Israel. Kalau dikatakan Tuhan itu adalah Raja, yang berarti apapun yang ada di Israel, kerajaan dalam dinasti mereka, ada Saul, ada Daud, ada Salomo, tetapi pengakuan mereka berkata bahwa hanya Tuhanlah Raja yang memimpin kehidupan dunia ini. Hanya Tuhanlah Raja yang memimpin orang Israel, meskipun ada raja yang mereka angkat di hadapan mereka. Itu artinya Bapak Ibu adalah bagaimana kita mengimani kalau Tuhan adalah Raja, itu berarti kehidupan kita adalah hidup yang dituntun, dibawa oleh Raja itu sendiri, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Tapi persoalannya dalam hidup kita seringkali adalah, apakah hidup kita, kalau kita refleksi teologi sekarang, apakah dalam hidup kita ini memang kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga atau gereja atau sebagai bangsa, apakah hidup kita ini memang sudah dituntun dan diarahkan oleh Raja yang satu-satunya itu? Ataukah mungkin ada orang yang dipimpin oleh pikirannya sendiri, yang dirajai oleh kemauannya sendiri, yang dikendalikan oleh hawa nafsunya sendiri? Tetapi kalau Raja Daud berkata, bersorak-sorailah bahwa Tuhan itu adalah Raja, itu artinya hanya Tuhan yang memimpin kehidupan mereka dalam sebuah sejarah perjalanan, memulai hidup dari tanah Mesir sampai pada keluaran menuju tanah Kanaan. Hanya Raja itulah yang memimpin kehidupan mereka. Ini alasan yang pertama, mereka bersorak-sorai, memuji Tuhan, bergembira di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, pengakuan mereka adalah sebab Tuhan itu datang, hadir dalam eksistensinya sebagai hakim yang adil. Hakim yang adil yang mengadili dunia ini. Ada masa di mana orang Israel diperhamba oleh bangsa Mesir 400 tahun lamanya. Tetapi hakim yang adil, Allah sendiri punya rencana yang luar biasa. Mereka dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu. Itu artinya Allah yang maha adil itu menghakimi dunia ini, dan dia bertindak demi kasih setianya untuk selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan adalah Raja,
yang datang menghakimi dunia ini, yang memberi keadilan kepada dunia ini, maka disitulah kehidupan kita sekarang harus bersyukur kepada Tuhan. Raja Daud mengajak kita semua hari ini bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, Bapak Ibu, tidak hanya secara periodik, tidak hanya secara temporer, sesaat sementara, tetapi kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Leolam. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang ada saat di mana Allah harus marah karena dosa bangsa Israel. 2 kali bangsa ini harus mengalami pembuangan ke Babel. Tetapi di balik amarah Tuhan itu ada kasih setia, ada kasih sayang yang tidak pernah lepas dari kepribadian Tuhan, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh merasa lebih disegarkan firman Tuhan. Karena di tengah-tengah kehidupan kita mengalami masa-masa yang sulit ini, Tuhan hadir sebagai Raja dalam kehidupan kita, yang membawa keadilan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa perjalanan hidup kita hari ini, esok dan ke depan, kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tuntunan Raja itu, yaitu Yesus Kristus yang telah memberikan kita keselamatan. Kesanalah kita melihat pengharapan kita, Manginang. Kita tidak boleh larut dalam apa yang kita alami hari ini, masa yang lalu. Sebab orang percaya tidak boleh tinggal di masa lalu. Meskipun pengalaman kita beberapa bulan ini, tahun ini mungkin akan menjadi sebuah sejarah dalam kehidupan kita yang tidak mungkin kita lupakan. Tetapi orang Kristen melihat ke depan perjalanan kehidupannya bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Masa depan ada bersama Raja itu sendiri, yaitu Kristus yang telah hadir di dunia ini. Marilah kita memberikan hidup kita untuk selalu dipimpin oleh Raja yang agung, yaitu Yesus Kristus yang telah datang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Dan marilah kita bersama-sama mengagungkan kemurahan Tuhan dan bersama-sama mengucapkan amin, pujilah Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan hari ini tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa kami semua, Majelis AKBP Duren Sawit, semoga Amanginang dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Baiklah mereka yang sedang mengalami sakit penyakit sekarang, yang sedang dirawat sekarang, kami berdoa, Amanginang, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan pengharapan yang hidup, bahwa kita ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan yang membawa kita pengharapan ke depan. Jangan larut dengan masalah kita hadapi sekarang, tapi lihatlah rencana Tuhan ke depan. Sebagaimana Raja Daud dalam impiannya untuk membawa tabut perjanjian itu. Dan Tuhan mengatur segala sesuatu indah pada waktunya dalam sejarah kehidupan manusia. Kami berdoa kiranya Amanginang semua, Jemaat AKBP Duren Sawit, Tuhan berkati, Tuhan berikan sukacita, madulupuluk maita di bagasat Tuhani, ay di patupa di batari hita, akatad halongangan, las ni roha dope sadarion dohot tua katiki naro. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Allah yang menuntun kami dari hari ke hari sampai pada saat ini. Kami bersyukur Bapa, di dalam minggu jubilate ini, begitu besar kasih Tuhan yang menyertai perjalanan kami. Meskipun kami pada saat ini sedang diperhadapkan kepada sebuah pengalaman hidup, pada sebuah sejarah di mana kami sedang menghadapi pandemi corona ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia ini. Bapa, kami bersyukur ada banyak berkat yang harus kami saksikan dalam hidup ini. Meskipun kekhawatiran mungkin ada dalam diri kami oleh karena pandemi corona ini, tetapi kami boleh bersaksi di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih-Mu yang menyertai kami melewati hari-hari kehidupan ini di dalam Tuhan. Mari Engkau berkati kami Tuhan, Engkau teguhkan iman kami kepadamu. Pada minggu jubilate ini, biarlah kami boleh merulup-ulup
merlasni roha, bersukacita di dalam kasih Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kasih setia Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Berkati semua jemaat-Mu HKBP Duren Sawit ini, dan semua orang percaya di dunia ini dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Bapa boleh menguatkan kami, memberikan kami pengharapan yang kokoh, menjalani masa depan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan orang-orang sakit dimanapun mereka sekarang, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka, Engkau pulihkan kesehatan mereka. Berikan kami Tuhan satu waktu yang penuh sukacita nanti, boleh beribadah kembali di tengah-tengah gereja-Mu masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami. Engkau berikan hikmat bijaksana untuk boleh membawa bangsa ini berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami mendoakan dunia ini Tuhan, dunia ciptaan Tuhan yang sedang sakit, yang sedang berduka, yang sedang bergumul. Kami berdoa kepadamu Bapa, Engkau pulihkanlah dunia ciptaan-Mu ini, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua para hamba Tuhan, para majelis dimanapun berada, biarlah mereka Engkau kuatkan untuk boleh terus memberitakan, mewartakan kabar baik, memberitakan keselamatan yang datangnya dari Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, kita menyanyikan buku Ende nomor 666 ayat 2-3, Ikodo Buanota Barita. Membawa berita Allah mengasihi dunia, putranya diutus ke dunia supaya kita selamat, supaya kita selamat. Malam gelap jadi remang pagi, jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.